Ya, pemirsa, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan simpulkan ya apa yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini, yaitu tentang apa yang sudah saya bahas dari semalam sebenarnya, yaitu riset pendidikan Indonesia yang kita simpulkan aja ya. Kita simpulkan dengan kesimpulan yang paling ultimate, dengan kesimpulan yang paling menyala gitu ya. Jadi begini, pendidikan itu sebenarnya adalah aset yang menentukan maju tidaknya suatu negara. Dan pendidikan itu juga salah satu senjata kita bisa naik ke strata sosial yang lebih tinggi lagi. Makanya saya kalau bicara pendidikan semangatnya membara banget. Nah, tapi teman-teman, yang harus dihilangkan dari kultur pendidikan di Indonesia ini adalah budaya unidireksional. Jadi budaya interaksi satu arah. Ini yang harus dihilangkan. Jadi misalkan gini, ketika ada murid nih yang misalkan mengkritisize gurunya, ya, misalkan taruhlah statementnya ini agak, kalau bahasanya misoginis ya. Misalkan gini, yang cewek itu harus lebih pintar dari cowok gitu loh, ya kan? Itu kan menurut saya pribadi itu misoginis banget kan, karena nyatanya cowok pun juga bisa pinter gitu loh. Pinter itu nggak ngelihat dari gendernya apa gitu loh, atau dari status sosialnya apa gitu, apa dia kaya, apa dia Miss Queen atau gimana, nggak lihat dari situ gitu loh, ya kan? Nggak lihat dari situ. Nah, kadang-kadang kita seringkali di label sebagai, wah ini ndak sopan, ini merontak, ini melawan, ini ngebangkang dan seterusnya. Ini kan budaya unidireksional ini, atau budaya satu arah ini harus dihilangkan. Nggak boleh dipelihara teman-teman, nggak boleh dipelihara. Kenapa? Karena berbahaya. Nggak boleh dipelihara karena berbahaya, karena nggak bagus. Lah, bagaimana kita mau membangun orang-orang yang berpikir kritis gitu loh, kalau kita menuangkan pemikiran kritis aja itu dibatasi dan dihalangi. Ini kan satu hal yang bagi saya nggak logis gitu, loh. Jadi tetap nggak logis ya. Walhasil masyarakat kita mudah banget diadu domba, diprovokasi, mudah dikibulin, mudah ditipu. Apalagi kalau udah bawa-bawa agama, apalagi kalau udah bawa agama Islam. Aduh, udah deh. Kalau udah bawa agama Islam, bawa budaya, udah deh. Orang kita gampang banget ketipu dengan itu. Ya, memang jualan agama dan budaya itu di Indonesia ini laku. Laku keras. Ya, makanya orang-orang banyak yang kena tepu. Kenapa? Karena nggak pakai pemikiran kritisnya gitu loh. Ajarannya nggak salah, ajaran agamanya nggak salah, apalagi Islam ya. Islam itu kan agama yang sempurna banget tuh, ya kan? Islamnya nggak salah, ajaran agamanya nggak salah, ajaran budayanya nggak salah. Yang salah itu mau tahu apa? Pemahamannya, tafsirnya, cara ngejalaninnya itu.
yang salah gitu loh. Karena kita masih terpaku kepada hal-hal yang tekstual di situ. Bukan masih kaku gitu loh ibaratnya. Nah, itu juga terjadi di budaya pendidikan kita. Di level dasar, menengah, tinggi, semua podo wae, sama aja. Podo wae gitu loh, sama aja. Sami mawon gitu loh. Ya, pendidikannya masih kaku gitu. Karena masih menerapkan pola satu arah. Unidirectional education, bukan multi-directional education. Pendidikan multi arah. Kalau pendidikan multi arah ini kan rasanya kayak lebih oke gitu loh daripada pendidikan satu arah. Nah, ini yang harus dihilangkan. Kalau di kampung saya di UK ya, wah, justru pelajar itu didorong untuk berargumentasi dengan guru. Jadi ibaratnya para murid itu nggak cukup hanya duduk diam dengerin ya, kerjain tugas that's it gitu loh. Tapi juga didorong untuk bagaimana membangun kelas yang lebih interaktif gitu. Nah, ini yang nggak ada di kita. Ini yang harus diperbaiki. Jadi edukasi pola pendidikan yang baik itu bukan unidireksional, tetapi multidireksional, multi arah, bukan yang satu arah. Itu poin pertama. Ya, poin kedua yang harus tadi kan kita sudah sampaikan, mata pelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia terlalu banyak, kebanyakan dan kita dipaksa untuk nguasain semua gitu loh. Lah pertanyaannya, apa enggak melanggar kodrat manusia? Apa enggak melanggar kodrat kita sebagai orang gitu loh, yang punya plus minusnya masing-masing. Ini pandangan pribadi saya loh ya. Kalau pandangan pribadi saya kan orang punya plus minusnya sendiri-sendiri. Nggak bisa disamaratakan ini dan itunya. Ya. Dan kita harus hilangkan ukuran nilai-nilai angka, nilai kognitif. Contoh misalkan, kalau kita misalkan bagi raport ya di sekolahan. Bagi raport pun juga sebenarnya nggak harus panggil orang tua. Di Jepang aja anak bagi raport itu orang tua nggak dipanggil, cukup diberikan ke anaknya aja. Nih hasil raportnya kayak gini, hasil school reportnya kayak gini, laporan hasil belajarnya atau raportnya kayak gini. Raport itu kan asalnya dari kata rapport, ya kan? Aslinya kalau bahasa Inggrisnya kan report. Nih school reportnya, nih school recordnya, nih. Cuma dikasih ke peserta didik doang, orang tua mah kagak dipanggil. Itu di Jepang. Kalau di Mari orang tua dipanggil. Nah, itu yang jadi mungkin itu juga juga pengaruh. Kenapa sampai ada orang interview kerja bawa orang tua? Aduh. Karena saking kebiasaannya kali. Astagfirullahaladzim. Iya, karena saking kebiasaannya lihat apa bagi rapot orang tua dipanggil, terus wisuda orang tua diundang. Mama itulah tapi bukan itu yang mau kita singgung. Tapi angka itu seakan jadi indikator maut gitu loh, indikator
berhasil enggaknya kita di sekolah gitu loh. Angka kognitif, ya, angka kognitif, angka kognitif, angka kognitif, ya, angka kognitif. Ya. Jadi ibaratkan gini, misalkan saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh misalkan Budi mata pelajaran seni budaya terutama seni musiknya bagus tapi matematikanya jelek. Nah, kalau nilainya dianggap jelek itu dianggap kita tuh bodoh gitu loh. Kita tuh nggak nggak pintar gitu loh. Yang ada apa? Ini saya jarang ngomong gini. Baru kali ini saya ngomong. 12 tahun setelah saya lulus sekolah SMA tepatnya. Saya jarang ngomong begitu. Baru kali ini saya akan ngomong. Ya. Kita tuh seakan-akan ditakut-takuti, diancam, dibikin suasana horor yang kayak gini lah. Kamu kalau nilai matematikamu bagus nanti kamu ndak naik kelas. Kamu kalau nilai matematikamu ndak bagus nanti kamu ndak lulus apa segala macam. Nanti kamu resikomu tinggal kelas kalau kamu ini mau naik dan sebagainya. Saya ngalamin dan saya menyaksikan itu. Ya. Kalau ibaratnya nilai yang bukan spesialisasinya kita dianggap jelek gitu ya. Narasi yang keluar apa? Ini mau naik kelas, narasi yang dikeluar oleh kepala sekolah ya biasanya. Ini anak ya, ini bocah mau naik kelas aja susah. Coba itu bayangin. Jadi kita nih sekolah tuh seakan dibikin gak menyenangkan. Sekolah tuh dibikin seperti halnya film horor. Itu loh. Sekolah tuh jadi seakan-akan suasananya kayak Resident Evil. Tahu kan Resident Evil? Kalau nggak tahu ya cari tahu. Jadi suasananya seakan-akan tuh seperti dalam Resident Evil. Atau mungkin suasananya seperti The House of the Dead. Tahu The House of the Dead gak? Kalau nggak tahu ya cari sendiri. Gitu loh. Atau sebutlah film-film horor atau game-game horor yang serem-serem gitu. Seperti itu gambarannya. Jadi seakan-akan kita di sekolah itu, apalagi jahatnya sistem persekolahan, jahatnya sistem pendidikan di Indonesia itu adalah seakan-akan sekolah itu adalah tempat yang menakutkan. Jadi seakan-akan sekolah itu kayak kita berada di rumah hantu. Itu jahatnya sistem pendidikan kita. Jadi sistem pendidikan di Indonesia ini kok membikin suasana tuh vibe-nya, suasana sekolah vibe-nya itu seperti vibe-nya The House of the Dead. Ya, vibe-nya Resident Evil. Coba itu bayangin. Vibe-nya Resident Evil. Kalau nggak itu vibe-nya House of the Dead. Ya. Atau vibe-nya inilah, Jurassic Park. Jurassic Park sih sebenarnya nggak serem-serem banget. Atau sebutlah film horor apapun gitu loh. Atau game horor, game thriller apapun lah gitu. Yang menyeramkan. Nah itu. Jadi nah itu loh. Jadi itu jahatnya sistem pendidikan kita dari dulu sampai sekarang tuh begitu. Menganggap atau menjadikan sekolah itu sebagai sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan gitu loh. Sesuatu yang menegangkan bisa juga sih. Ya yang seperti itulah. Jadi
Seakan-akan kita ini kok kayak kita berada di sebuah film horor gitu. Ini omongan jarang banget saya keluarin loh. Baru kali ini saya keluarin. Itu terjadi kalau kita dapat nilai jelek. Padahal kita punya nilai yang bagus. Sebagai contoh saya sendiri deh. Saya ini nilai bahasa Inggrisnya bagus. Tapi nilai yang lain ya katakanlah ya mediocre, biasa aja, bahkan jelek. Saya dikatakan sama guru-guru saya waktu saya SMA di sana, di SMA Kartika X1 Jakarta. Guru-guru saya bilang, kamu jangan cuma bahasa Inggris doang bisanya, jangan cuma bahasa Inggris doang bagusnya. Loh, so what gitu loh. So fucking what? Gitu. Mata pelajaran. Kamu jangan cuma bahasa Inggris doang bisanya. Temen saya pun juga gitu. Bisa cuma bahasa Inggris doang gitu kan. Dan sebagainya. Waktu itu kejadian waktu saya kelas 2, kelas 3 SMA kayak gitu. Kamu cuma bahasa Inggris doang. Saya bilang dalam hati saya, lah kenapa gitu loh. Saya baru nyadar itu 12 tahun setelah saya lulus. Gitu loh. Saya tanya kenapa gitu loh. Emangnya salah gue cuman bisanya bahasa Inggris doang. Di sekolah nilai bahasa Inggris gue juga walaupun sebenarnya nggak bagus-bagus banget, ada yang lebih bagus dari saya karena kan memang dibiasain di rumah penggunaannya gitu. Ada temen saya anaknya orang Pakistan ya, nggak salah. Nah, bapaknya orang Pakistan, ibunya orang sini. Jadi memang dibiasain di rumah tuh pakai English gitu loh. Itu malah bagus. Jadi kalau pandangan saya pribadi ya, ya udah gitu loh. Apa itu yang harus diukur dari situ gitu loh. Kan enggak. Gitu. Apa iya kita harus bisa semua? Kan enggak gitu loh. Kan kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bener enggak? Iya. Makanya hilangkan itu stigma seperti itu. Stigma kalau kita nilai jelek gitu ya, masa depan kita terancam ya. Pantas untuk ditakut-takuti. Nanti kamu ndak lulus, kamu nanti ndak naik kelas dan sebagainya. Kamu nanti dan sebagainya. Nggak gitu juga. Ini harus dihilangkan. Karena gini loh, satu mata pelajaran kita nih kebanyakan, coy. Kebanyakan dan yang kedua pun outdated. Outdated gak sesuai dengan perkembangan zaman dan gak sesuai dengan perkembangan setempat. Sebagai contoh, saya gak usah contoh jauh-jauh aja dah, di Jakarta sini aja nih ya, Jakarta. Relevan gak anak Jaksel belajar tentang perikanan? Gak relevan. Tapi kalau anak Jakarta Utara perlu belajar tentang perikanan. Kenapa? Karena Jakarta Utara itu pesisir. Sementara Jakarta Selatan ini apa? Bukan pesisir. Gitu loh. Apalagi Jakarta Selatan ini kan berdekatan dengan 2 provinsi, Banten dan Jawa Barat. Ya. Bantennya pun juga bukan Banten pesisir. Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan itu bukan pesisir. Itu daratan. Gitu loh. Itu daratan. Jadi makanya kalau diajar anak Tangsel, diajarin perikanan, rasanya nggak relevan. Anak Tangerang diajar perikanan, nggak relevan. Ya perlu diajarin itu Banten mana? Banten pesisir. Banten pesisir misalnya apa? Anyer, Pandeglang, Cilegon. Cilegon itu kan pesisir. Itu perlu belajar tentang perikanan. Contohnya, ada muatan lokal tersendiri. Bukan ya, ada muatan lokalnya tersendiri. Selain muatan lokal misalkan
bahasa-bahasa asing di luar bahasa Inggris. Misalkan bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa daerah gitu ya. Kalau di Jawa bahasa Jawa, di Jawa Barat bahasa Sunda gitu ya, dan sebagainya. Saya dulu waktu sekolah di Palembang nggak ada tuh pelajaran bahasa Palembang, nggak ada. Mulak bahasa Palembang nggak ada karena kebetulan saya sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah, sekolah swasta. Kalau sekolah negeri mungkin ada, mungkin ada, mungkin ya. Tuh, jadi nggak apa ya, disesuaikan aja. Kalau di wilayah pesisir cocok tuh belajar perikanan. Lah orang Jaksel dia ajar perikanan ya kagak cocok. Kenapa? Karena Jaksel bukan pesisir. Kalau orang Jakut, Jakarta Utara tuh, nah cocok mereka belajar perikanan. Kenapa? Karena itu daerah pesisir. Ya, orang-orang Jakarta Timur belajar perindustrian, nggak cocok. Kenapa? Karena dekat dengan kawasan industri yang ada di Bekasi, pada di Cikarang. Orang Bekasi, orang Cikarang cocok belajar tentang perindustrian. Lalu pertanian cocoknya di mana? Ya di daerah-daerah yang orang-orangnya masih bertani. Di daerah-daerah desa biasanya. Daerah-daerah yang masih ada masih orang-orang itu bertani, masih banyak petaninya. Ya petani beras kah, petani apa gitu. Misalkan daerah-daerah desa, orang-orang desa diajar tentang pertanian. Tujuannya apa? Akan supaya melahirkan para petani-petani generasi baru, new generation of farmers gitu loh ya. Di daerah-daerah yang masih banyak persawahannya, contoh di sebagian Jawa Barat masih ada itu. Di Karawang, saya dulu pernah ke Karawang, masih banyak itu sawah ya. Apalagi ke daerah Rengas Dengklok situ, di beberapa desanya sawah itu masih banyak. Sawah itu masih banyak. Tinggal digarap, udah selesai. Bener gak? Mantep gak? Jos gak? Jos. Gitu loh. Jos tenan. Kalau pertanian itu cocoknya diajar kepada orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang masih banyak persawahannya. Itu cocok. Gitu. Kalau perikanan cocoknya dengan orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Gitu. Jadi disesuaikan dengan keadaan geografis setempat. Kalau orang itu tinggalnya di daerah-daerah rawan gempa, cocok juga dibagi pengetahuan tentang geologi dan juga geologi, mengenal wilayahnya, wilayah wilayah lempeng apa, wilayah tektonik apa, wilayah kenapa kok bisa dikatakan wilayahnya rawan gempa gitu kan. Itu teman-teman, jadi disesuaikan, diadaptasi sesuai dengan kondisi geografis atau disesuaikan dengan keadaan zaman. Sebagai contoh, kita dari sejak saya SD sudah diajarin yang namanya komputer. Tapi apakah dari semenjak saya pindah ke Jakarta sini 2003, 21 tahun ya, saya pindah ke Jakarta, adakah mata pelajaran komputer ya, mata pelajaran TIK, teknologi informatika, teknologi informasi komputer itu membuat para sivitas akademika itu jadi melek teknologi? Enggak teman-teman, tidak. Buktinya waktu pandemi COVID 2020 yang lalu, ketika diterapkan yang namanya belajar dari rumah, study from home, SFH.
BDR, belajar dari rumah, kuliah dari rumah karena penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Banyak guru, para pendidik yang kesulitan pakai Zoom, pakai ini smartphone, pakai Microsoft Teams, pakai Skype dan lain-lain. Akibatnya karena susah pakai Zoom, pakai Microsoft Teams, pakai Skype, pakai Cisco Webex dan platform sejenis lain gitu ya. Akibatnya mereka cuma sekedar memberikan tugas, lihat dari buku atau dari internet, taruhlah misalnya dari Google gitu ya. Lalu disuruh kerjain. Dan para peserta didiknya, para pelajar otomatis akan cari jawabannya lewat Google dong. Nah yang lucu gini, yang bikin saya ketawa gini, saya setuju dengan video yang baru saya tonton. Ya. Yang lucunya gini, ketika ada murid ya jawabannya sama banget dengan yang ada di Google, gurunya marah. Dibilangnya apa coba? Kalau dalam bahasa Jawa disebutnya tuh ngerepek. Tahu ngerepek? Ngerepek itu nyontek. Ya, disebut ngerepek. Jawabannya itu ngerepek, nyontek gitu loh. Ya. Lah, bagaimana? Kadang saya lucu. Ini juga saya alami, teman-teman. Ini saya alami sendiri kok. Kan bahkan sampai diwanti-wanti, diancam. Nanti kalau kamu kedapatan plagiat jawaban dari internet, dari Google nanti dikurangi nilai. Saya bilang, saya ketawa aja loh. Jujur saya ketawa aja. Saya ketawa. Kenapa? Karena bagaimana bisa situ ngasih soal, situ ngasih tugas referensinya dari internet, referensinya dari Google misalkan, dari situs web tertentu, tapi jawaban dari peserta didik harus otentik. Ujungnya apa? Ngolah juga kan dari internet, ngolah juga kan dari Google. Bener gak? Iya. Ada yang memang sama persis tinggal salin tempel, ada yang mungkin ada keterampilan untuk diolah sendiri gitu redaksinya dan seterusnya. Nah tapi lucu gitu. Kalau dibilang sama tapi langsung dikelarai, kalau bahasa Jawa dikelarai, dimarahin gitu loh. Disangkanya ngerepek, nyontek. ini common phenomenon loh. Ini fenomena yang umum terjadi loh, teman-teman. Umum terjadi. Makanya kalau saya boleh bilang ya rugi sih kalau kayak gitu. Karena gini loh, mohon maaf. Kita ini satu mata pelajaran kita kebanyakan. Yang kedua, kita ini sebenarnya enggak defisit guru. Enggak defisit. Kalau saya pakai istilah ekonomi ya. Kita ini sebenarnya enggak defisit guru. Kita malah surplus guru. Tahu surplus guru enggak? Kita ini surplus jumlah guru. Jumlah guru itu banyak banget. Bejibun malah. Bejibun jumlah guru. Bejibun. Nah pertanyaannya, dari sekian bejibun-jibunnya jumlah guru, sekian banyaknya jumlah guru, jumlah pendidik, ya, adakah yang benar-benar kompeten di bidangnya? Jawaban saya apa? Dikit. Karena kebanyakan guru itu cuma sekedar untuk cari kerja, ngelamar kerja, cuma untuk sekedar dapat kerjaan doang, bukan benar-benar berdedikasi untuk bagi ilmu, atau kalau bahasa saya mensedekahkan ilmunya kepada yang membutuhkan. Akibatnya apa yang terjadi? Banyak guru yang ngajar nggak sesuai dengan kompetensinya, ya, nggak sesuai dengan kompetensinya. Contoh misalkan guru olahraga perutnya kayak saya nih, buncit, kebesaran. Ini saya juga mau kecil ini perut saya nih, jujur mau nge-gym saya. Ya, perut saya ini kegedean. Atau misalkan
guru ngajar kewirausahaan KWR nih di tempat dulu saya ngajar di yang sekarang udah ditutup, SMK Ar-Rahman di Bulaksari sini belakangnya Bintaro Permai ini. Ya, dulu ada pelajaran nama kewirausahaan KWR. Kewirausahaan teman-teman, KWR, entrepreneurship. Lah tapi yang ngajarnya nggak terlibat dalam itu. Nggak terlibat dalam entrepreneurship, nggak terlibat dalam kewirausahaan. Lah bagaimana ceritanya? Situ ngajar wirausaha tapi situ belum berkecimpung di dunia wirausaha. Kan lucu. Ya kan? Iya. Atau saya dulu deh, saya pernah mengalami hal-hal kayak gini. Ketika dulu saya ngajar di situ, di Ar-Rahman situ, ya. Mata pelajaran pertama yang saya ajar apa coba? Bukan bahasa Inggris, ekonomi. Ya, ekonomi. Mata pelajarannya ekonomi, teman-teman. Ekonomi. Tapi karena saya bukan lulusan ekonomi, saya pada waktu itu masih kuliah, masih lulus ijazah SMA, suruh ngajarin ekonomi ke anak-anak SMK. Ya keder. Ini juga saya alami, makanya saya bisa ngomong sepedes ini nih karena saya ngalami dan melakukan langsung, terlibat langsung di sini. Ini bukan saya mengada-ngada. Kalau mengada-ngada mah nggak mungkin saya ngomong sepedes ini. Itu. Jadi makanya apa ya? Saya tuh kita nih, aduh maaf ya, kalau hari-hari ini saya sering menggunakan kata obesitas ya dalam lihat kita punya presiden badannya obesitas, kabinetnya pun mengalami obesitas gitu ya. Jujur aja mata pelajaran di sekolah-sekolah itu juga mengalami obesitas sebenarnya. Dan harusnya ada mata pelajaran yang harusnya udah nggak perlu lagi diajarin. Gitu loh. Kalau dilihat dari perkembangan zaman, harusnya sekarang orang-orang diajarin bagaimana cara yang paling krusial nih. Bukan hanya sekedar teknologi aja. Yang paling krusial tuh apa? Megang duit dan pakai duit. Kan berkali-kali saya bilang, yang namanya megang uang, pakai uang itu pun ada ilmunya. Namanya apa? Financial management, manajemen keuangan. Nah, apa ya? Semua itu kalau kita mau tahu cara pakai uang, cara menggunakan uang, cara bukan cuma cara cari duit, tapi cara pakai duit dan cara megangnya aja pun ada ilmunya loh, ya. Megang duit pun juga ada ilmunya. Lewat mana? Semua itu ada di dalam satu kerucut, satu kesimpulan, satu mata pelajaran yang ini krusial banget untuk diajarin sebenarnya. Apa itu? Financial literacy, literasi keuangan. Ini perlu diajarin. Literasi keuangan, bela diri, kemudian perkembangan teknologi, kepemimpinan, leadership, ya, kepemimpinan, leadership, effective leadership, keterampilan komunikasi, ya, kecerdasan buatan, pendidikan karakter. Ini krusial semua untuk sekarang. Itu loh. Itu perlu diajarkan untuk di masa-masa seperti sekarang ini. Jadi nggak usah kita harus menguasai semua mata pelajaran, nggak usah. Cukup kita menjadi spesialis di bidang yang kita geluti, cukup kita jadi spesialis di bidang yang kita minati dan bakati, lalu kembangin itu, that's it, selesai masalah. Benar apa benar? Ya benar dong. Jadi makanya kembali lagi saya mau sampaikan, sistem pendidikan yang terbaik itu
adalah sistem yang berpusat kepada kebutuhan peserta didik. Student centered education system, bukan system centered education system. Ketika sudah belajar calistung, baca tulis hitung, dan sudah bisa baca, sudah bisa menulis, sudah bisa berhitung, ya, atau minimal bisa baca tulis deh, berhitungnya nanti. Minimal bisa calis, baca dan tulis, ya, dan minimal sudah melek huruf, literacy rate-nya bagus, ya. Ditentukan, diarahkan lewat tes minat dan bakat. Minatnya apa, bakatnya apa, talentanya apa. Nah, begitu udah ketahuan, sekolah wajib memberikan porsi lebih banyak untuk hal-hal yang seperti itu. Bukan malah disuruh kuasain semua. Ya, semoga bermanfaat. Selamat siang.